Pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Pastor Winfried Watunono OCD, Pastor Vikaris Paroki Maria Bunda Penolong Abadi Binjai. Marilah kita di awal permenungan ini mempersiapkan hati kita, mempersiapkan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius. Karena Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, Yesus ingin menyampaikan kepada kita bahwa sabda atau firman itu hadir, tumbuh, dan menyapa semua orang. Tetapi tidak semua orang menanggapi, mendengar, dan menjadikan sabda itu tumbuh dan berkembang di dalam hati dan perbuatannya. Sebelum kita mendalami, menelusuri makna dari Injil ini, terlebih dahulu kita berusaha memahami konteks dari warta Yesus di dalam Injil Matius yang telah kita dengar. Pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, konsep atau cara bercocok tanam zaman Yesus dan para muridnya tentunya agak sedikit berbeda dengan konsep atau cara bercocok tanam zaman kita sekarang. Pada zaman Yesus, oleh penabur, benih itu ditaburkan begitu saja di berbagai jenis lahan. Nah, setelah benih itu bertumbuh atau berkecambah, barulah sang pemilik lahan atau sang penabur itu mulai membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitar benih itu atau mengolah tanah, membajak tanah, sehingga benih itu bisa bertumbuh dengan baik. Tentunya berbeda dengan zaman kita sekarang. Sebelum kita menabur benih, kita terlebih dahulu mempersiapkan lahannya, sehingga benih itu bisa bertumbuh dengan baik. Para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, dari warta Injil yang kita dengar tadi, ada 4 jenis tanah di mana sang penabur itu menjatuhkan benihnya. Jenis tanah yang pertama adalah di pinggir jalan, dan yang kedua di tanah yang berbatu, dan yang ketiga di tengah semak duri, dan yang keempat di tanah yang baik. Para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, dari keempat jenis tanah ini kita diajak untuk menitik beratkan refleksi kita, tidak kepada sang penabur benih, tetapi kepada lahan atau media benih itu ditumbuh kembangkan. Dari keempat jenis tanah ini, kita bisa mengelompokkan ada 2 sifat dari tanah. Sifat yang pertama adalah sifat tanah yang mandul, yang tidak bisa menjadi media yang baik untuk ditumbuhkan benih.
Dan sifat tanah yang kedua adalah sifat tanah yang subur, di mana benih itu bisa bertumbuh dengan baik karena lahan itu subur. Sama saudara dan saudari yang terkasih pencinta inspirasi mingguan, di dalam konteks warta Injil hari ini dari Injil Matius berkaitan dengan tanah yang mandul, itu ditafsirkan, digolongkan bagi orang Farisi, orang Saduki yang mendengar, bersentuhan langsung dengan Yesus, tetapi mereka menutup hati mereka untuk mendengarkan warta keselamatan Allah yang dibawa oleh Yesus. Sementara bagi orang baik atau bagi orang yang memiliki hati yang baik, ditafsirkan sebagai orang yang menggunakan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama saudara-saudari yang terkasih pencinta inspirasi mingguan, kita diajak untuk menjadi tanah yang baik, yang mempersiapkan telinga kita sebagai jendela untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu biarkan masuk ke dalam telinga kita, kemudian turun ke dalam relung hati kita, dan bersemai dengan subur di dalam hati kita, dan itu bisa ditumbuh kembangkan, dikonkretkan dalam pewartaan, dalam setiap tindak tanduk hidup kita. Pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, kita bisa memetik makna dari warta Injil minggu biasa yang ke-15 ini. Yang pertama, warta sabda Tuhan itu tidaklah buruk. Ia senantiasa memberikan benih yang unggul. Asalkan hati kita, telinga kita bersedia untuk membuka firman Tuhan, untuk bertumbuh di dalam hati kita masing-masing. Yang kedua, kita memiliki kewajiban dan keharusan untuk mempersiapkan hati kita, agar sabda itu berdiam, bertumbuh, dan menjadi benih-benih baik yang terkonkretkan di dalam setiap perilaku dan tutur kata kita. Marilah kita bersama firman Tuhan, mendengarkan sabda Yesus, membuka telinga kita, membiarkan Yesus hadir dalam sabdanya di dalam hati kita, bertumbuh dan berkembang di dalam hati kita, sehingga kita pun dengan benih sabda itu bisa kita wartakan, konkretkan dalam perbuatan baik, perbuatan cinta kasih kepada orang-orang yang kita jumpai. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk benih sabda-Mu yang Engkau taburkan di dalam hati kami. Bantulah kami dengan kaya Roh Kudus-Mu untuk senantiasa membuka telinga kami, agar sabda-Mu itu tumbuh, ada, dan menetap di dalam hati kami, sehingga dengan semangat sabda-Mu itu, kami bisa berlaku kasih, berbuat baik, membagikan cinta-Mu dengan orang-orang yang kami jumpai dalam keseharian hidup kami. Semua doa ini, pemerenungan sabda ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.